Shalom saudara, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar dari seorang tokoh yaitu Ayub. Belajar dari Ayub yang terkesan dengan kita oleh kita adalah mengenai penderitaannya. Tema kita hari ini adalah iman dalam penderitaan. Saudara, kalau seseorang mengatakan dia percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, imannya teguh di dalam Tuhan, sementara hidupnya itu lancar ya, segala sesuatu baik, bahkan dia diberkati oleh Tuhan, maka belum tentu itu imannya adalah iman yang sejati. Iman yang sejati itu harus melalui ujian. Ketika ujian, penderitaan, kesusahan datang dan dia tetap beriman kepada Tuhan, itu barulah iman yang sejati. Saudara, yang dialami oleh Ayub adalah ujian iman ya. Bahkan iblis pun tahu bahwa ketika seseorang diberkati oleh Tuhan, ya wajarlah kalau dia beriman kepada Tuhan. Tapi coba kalau dia itu diuji, maka belum tentu ya. Nah, kita lihat beberapa ayat dari kitab Ayub. Yang pertama, pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub seorang yang saleh. Kemudian ayat yang ke-20, 21 dan 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Kemudian ayat 9 dan 10, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah saudara, kita tahu Ayub mengalami ujian yang begitu berat ya. Di mana harta bendanya, ternaknya semuanya ludes, kemudian anak-anaknya juga semuanya meninggal pada hari yang sama. Nah, ketika disampaikan kepada dia, maka kalimat-kalimat inilah yang dikatakan oleh Ayub ya. Nah, contohnya adalah ayat 21 ya, yang tadi, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, kita bisa melihat Ayub ketika dia menghadapi tantangan begitu berat, penderitaan yang begitu berat, dia imannya itu tetap timbul ya. Ini adalah kalimat iman. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini bukan ngomong yang indah-indah semata-mata, tapi ini sungguh-sungguh dari dalam hatinya Ayub dan dia hidupi ini ya, bahwa dia dalam hidupnya ini berserah kepada Tuhan. Tuhan memberi yang baik, dia bersyukur. Tuhan mau mengambil, maka sebenarnya dia tidak kehilangan apa-apa. Semua itu adalah dari Tuhan. Kemudian satu lagi kalimat imannya adalah ketika dia menjawab istrinya ya, apakah kita hanya mau menerima yang baik tetapi tidak mau menerima yang buruk? Artinya yang baik itu Tuhan sudah berikan untuk kita, dan kita mau terima. Apakah yang buruk kita tidak mau terima? Ini Ayub adalah orang yang sangat luar biasa dalam hal teladan iman. Dia tetap beriman di dalam penderitaan. Jadi ketika dia kelihatan seorang yang saleh dan seterusnya, ya memang karena dia diberkati. Tapi ketika ujian datang, dia tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan ya, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayat 10b sekali lagi dikatakan ya, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia tidak menganggap Tuhan itu melakukan yang tidak pantas, tapi hidupnya sungguh berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita lihat setelah melalui ujian ini, pada akhirnya Ayub muncul sebagai pemenang ya. Pada akhirnya Tuhan mengembalikan kepadanya berkali-kali lipat dari semua yang telah Tuhan ambil. Padahal awalnya pun Tuhan yang memberikan. Nah Ayub lewat proses ini, akhirnya dia semakin mengenal Tuhan. Ayub pasal 42 ayat 5 mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, bagaimana seandainya kalau kita yang diuji oleh Tuhan? Tuhan menguji kita, mengizinkan pencobaan, penderitaan ini datang. Tuhan mau jadikan ini sebagai ujian.
Supaya setelah lewat semua ini, kita semakin mengenal Tuhan. Iman kita semakin teguh, semakin kokoh. Saudara dikasih Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita setiap saat. Menjalani hidup kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau ada tantangan, kesulitan, penderitaan yang Tuhan mau kita alami, kita pun mau dengan kekuatan dari Tuhan, bersandar kepada Tuhan, kita mau jalani semua itu. Mari kita semakin bertumbuh dalam iman kita, dan kita miliki iman yang kuat, yang teguh, yang tahan uji. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.